Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, 'Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Yohanes perintis datangnya juru selamat dunia. Imam Zakaria dan istrinya yang bernama Elisabet adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan Allah Yahweh Allah Israel tanpa cacat. Hanya saja sampai usia mereka sudah lanjut, tetapi belum dikaruniai anak. Bagi Elisabet, hal itu adalah merupakan aib di muka orang banyak, karena pada saat itu istri yang tidak dapat melahirkan anak dianggap sebagai orang yang berdosa yang dihukum oleh Tuhan. Zakaria, sebagai imam yang sedang bertugas membakar korban persembahan dalam bait Allah di Yerusalem, menjadi sangat terkejut dan hampir tidak percaya ketika ada malaikat Gabriel yang datang kepadanya untuk memberitahu bahwa Elisabet istrinya itu akan mengandung seorang bayi istimewa yang akan menyiapkan, yang merintis bagi datangnya juru selamat bagi umat Israel, dan Mesias yang dinanti-nantikan akan segera datang yang diberitakan oleh Yohanes ini. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini mau mengajarkan dan mengajak kita dalam hal pertama, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun pasangan Zakaria dan Elisabet sudah lanjut usia dan yang sudah mandul itu, tetapi Tuhan oleh kuasa kasih pertolongannya membuka rahim Elisabet sehingga ia dapat mengandung. Kedua, sebesar apapun masalah maupun persoalan yang terjadi di dalam hidup kita orang yang beriman percaya kepada Kristus, hendaknya kita tetap setia melayani Tuhan sampai masa tua, bahkan sampai akhir hayat kita, tanpa pernah harus kecewa kepada Tuhan, apalagi malah harus meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita lakukan semuanya itu. Ketiga, hendaknya kita selalu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mempercayai, mengimani Dia, bahwa Tuhan pasti rancangkan yang terbaik bagi orang yang setia kepadanya, seperti yang dialami oleh Imam Zakaria ini. Di dalam mengakhiri masa Advent yang sudah harus ditutup ketika kita akan merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus, marilah kita diajak untuk mampu mencontoh meneladani kehidupan Imam Zakaria dan istrinya Elisabet yang tidak takut terhadap sebesar apapun masalah-masalah kehidupan yang sedang dia hadapi, bahkan tetap setia untuk tetap melayani Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayat kita, yaitu saat Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita kelak dan membawanya ke sorga di akhir zaman nanti, adalah menuntut kesiapan kita untuk senantiasa memberitakan Injil Kristus, memberitakan keselamatan kepada orang yang belum menerima maupun yang belum percaya, beriman kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia.
Karena apa yang dirintis oleh Yohanes Pembaptis adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang tidak ada yang lain yang harus kita andalkan, kecuali hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia ini. Untuk itu marilah kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Dia yang tetap memberikan apa yang dikehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, supaya kita tetap menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat-Mu, sungguh-sungguh Engkau berbuat apa yang terbaik bagi kami, yang sungguh-sungguh mau beriman percaya kepadamu dan mengandalkan satu-satunya Dikau Allah, Bapa kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memampukan kami menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang yang sungguh-sungguh pasti Roh Kudus bekerja menolong kami. Kami serahkan juga untuk semua aktivitas yang boleh kami jalankan di dalam hidup kami, di dalam juga dalam suasana yang masih belum berakhir adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini, supaya kami tetap berserah sebulat hati kami kepadamu sebagai pribadi maupun keluarga kami, orang yang sudah mengaku orang percaya kepada Kristus. Tolong kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh boleh mengalaminya dengan menyatakan bahwa tidak ada yang lain yang harus kami imani dan percayai kecuali Dikau Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi keadaan kami yang sampai saat ini dalam kondisi lemah akibat gangguan sakit penyakit. Pulihkan kami, sembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun yang sedang kami derita sekarang ini. Pasti Tuhan campur tangan memakai sarana yang tentu sesuai dengan kehendak-Mu untuk memungkinkan kami dapat pulih dan sembuh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.